Artinya mereka harus memilih dan memilah. Mana Injilku ada di sana ya. Dari Injil yang ada itu mana yang benar-benar ucapan Yesus. Yesus berkata, kola Yesus gitu ya. Kola Rasulullah Yesus gitu ya. Yang diucapkan, dikatakan ya. Kanjeng Nabi Isa, Baginda Isa atau Baginda Yesus itu. Yang mana, yang kira-kira diucapkan yang mana, yang tidak diucapkan yang mana. Akhirnya kan itu kalau dalam perspektif pondok pesantren itu melakukan mustola. Kalau kita kan mustola hadis gitu ya, itu mustola Injil. Jadi ada sohi, ada doib, ya. Nanti ada lagi maudu, ada lagi hadis ahad, hadis qudsi, dipilah-pilah sama dengan yang dilakukan oleh bukunya gue lagi dipinjam ya, Five Gospel itu. Akhirnya kan disimpulkan just 18% ucapan Yesus dalam Injil yang ada sekarang ini. Nah, itu dalam rangka ini. Karena apa? Ya. Kitab suci itu tidak pernah salah ya. Kalau salah dia bukan kitab suci. Nah, supaya untuk menghindari salah, maka yang salah-salah itu dikeluarkan. Meskipun dalam Five Gospel itu tetap ada, cuman dijelaskan. Ini yang Yesus katakan, ini yang Yesus mungkin katakan, ini yang Yesus tidak katakan. Berdasarkan warna ya, bold, terus abu-abu, terus merah gitu ya. Ini. Kitab suci tidak pernah salah. Memang seharusnya begitu. Kalau dalam kitab suci itu salah, itu nggak bisa dikatakan suci lagi. Supaya tidak jadi masalah, maka bagian-bagian yang bukan kitab suci itu dikeluarkan gitu loh. Untuk demi mempertahankan dia suci. Lah kalau kitab suci nggak suci lagi kan ya jadi kacau. Makanya gue kan pernah ngomong, agama itu bisa dilihat dari kitab sucinya. Di mana gue nulis ya? Di sinilah ya. Agama itu dilihat dari kitab sucinya. Kalau kitab sucinya bermasalah, maka agama itu bermasalah. Gitu. Ya. Kalau kitab sucinya bermasalah, maka agama itu pasti bermasalah. Maka kebenaran agama itu bisa dilihat originalitas kitab sucinya. Makanya Al-Quran kan mengatakan, ditulis oleh tangan manusia, tapi dikatakan ini dari Allah. Itu sebuah kejahatan. Ya. Sebentar ada telepon siapa ini? Assalamualaikum. Halo? Waalaikumsalam. Cak Mustafa. Aku isek shooting kok tak telepon balik ya. Tak telepon balik kok. Iya. Oke. Oke. Waalaikumsalam. Ini saudara dari Lampung, Sumatera. Oke, jelas ya. Ini yang perlu kamu catat, ya. Agama itu diukur oleh kitab suci. Kalau kitab sucinya bermasalah, agama itu bermasalah. Nah, si Kristen progresif itu mungkin dalam perjalanannya kan tadi sudah diungkapkan. Ada kesalahan-kesalahan di dalam Alkitab yang sekarang itu yang kita sebut kemarin kesalahan korespondensi ya. Satu ayat menghajar ayat lainnya. Makanya dia mengatakan akhirnya tidak percaya kalau Alkitab itu tidak pernah salah. Jadi si Kristen progresif itu mengakui bahwa Alkitab yang ada sekarang itu ada salahnya gitu loh. Nah itu sudah bermasalah. Karena kan kalau aku bilang Alkitab, otakmu ke kitab suci ya supaya enak aku jelaskan. Karena kitab suci itu memang perspektif dasar pemikirannya dia harus tidak pernah salah. Lah kalau kitab sucinya salah maka agamanya jadi salah gitu loh. Makanya kebenaran agama itu dilihat dari kitab sucinya. Kalau kitab sucinya bermasalah, agama itu bermasalah. Ini bahasaku kebolak kebalik, diputer kanan kiri jungkir balik, kalian harus pahami ya karena pendekatan filsafat ya seperti itu. Pusing kadang-kadang. Nggak seperti eksak jelas ya. Aku ulangi supaya kalian seperti yang tadi sudah aku tunjukkan suaranya ya.
Si Kristen progresif itu ya tidak percaya kalau kitab suci itu atau Alkitab itu tidak pernah salah. Dia dengan menunjukkan di situ ada perkawinan Salomo berapa istri dengan perkawinan yang harus satu istri ya. Terus apalagi itu tentang Daud juga begitu ya. Tentang penciptaan 6 hari itu juga begitu ya. Tentang perceraian itu juga begitu. Jadi lahir dari ketidakpuasannya terhadap keberadaan kitab suci, maka lahirlah Kristen progresif. Ya, dia berusaha untuk lebih maju dari yang sekarang. Maka sebetulnya Kristen progresif itu harus kerjasama dengan yang menulis Fight Gospel. Harusnya begitu. Supaya kitab suci itu bisa terjaga. Karena nggak bisa. Dalam aturan pemikiran logika dasarnya ya. Premisnya itu nggak bisa. Kalau kitab suci itu bisa salah ya dia sudah bukan suci lagi. Makanya supaya dia terjaga kesuciannya, yang salah-salah itu diambil gitu loh. Paham di sini? Yang salah-salah dari kanon yang sudah diterima sekarang itu harus dikeluarkan. Itu sebetulnya bukan sebatas yang dikatakan oleh si pengusung Kristen progresif tadi, masih banyak itu yang harusnya dikeluarkan supaya bisa dikatakan suci. Karena apa? Banyak yang masuk yang sebetulnya itu firman atau bukan firman itu kan perlu diperdebatkan lagi. Contohnya ya tentang minum racun itu tidak mati, itu firman atau bukan? Ada satu pendeta ya, gue nggak enak disebut namanya ya, dia mengakui bahwa itu bukan firman. Gitu. Terus tentang Yesus pun mencintai pelacur itu ya, yang ada di tajuknya itu kan ada lagu begitu ya. Perempuan yang berzina itu dari lihat susunan ayat-ayatnya itu sudah bermasalah karena nggak pas gitu loh. Sudah perikop ada ayat lagi baru di bawahnya satu ayat lagi. Itu dari Injil Katolik yang aku terima dan Injilnya saudara kita Saksi Yehova itu sudah ada catatan kakinya, cuman mereka belum keluarkan. Masih tetap ditulis cuman dikasih catatan kaki. Kalau menurut gue sih nggak usah tanggung-tanggung, keluarkan saja orang itu memang bukan wahyu kok, bukan firman kok. Karena apa? Di dua kodek itu nggak ada, Sinaiticus Vaticanus nggak ada. Terus gimana nyelonongnya itu? Dan itu masalah itu nanti kapan-kapan kita diskusikan. Kenapa yang dipermasalahkan kok cuma perempuannya saja, lakinya kok nggak dihadirkan? Nah itu sudah. Yesus kan menulis gini-gini. Coba ada yang bisa jawab. Yesus nulis apa itu di tanah? Ya enggak. Jadi sebetulnya apa yang disampaikan oleh si pengusung Kristen progresif itu masih hanya sebagian kecil dari bagian-bagian yang itu menarik untuk dikritisi dari kitab suci kekristenan yaitu Bible atau Alkitab yang ada sekarang ini. Itulah, itu hanya sebagian kecil, ya. Oke, ya. Jadi dia menolak ya inerrancy of Bible, ya, sebuah harga mati bahwa Bible itu nggak pernah salah. Seharusnya memang begitu kalau Bible itu kitab suci. Maka ketika di dalam Bible itu ada kesalahan, ya dia bukan kitab suci, gitu loh. Kerangka berpikirnya begitu. Jadi dia linier gitu ya. Oke, dia mengatakan bahwa tidak percaya kalau Alkitab itu tidak pernah salah. Tuh, ya. Ada Daud, ya, istrinya 8, ada Salomo, istri plus gundiknya itu 1000, ya, ada perceraian, ya. Kalau dulu zaman Musa kan perceraian itu ya dikasih surat cerai. Terus di zaman itu zaman baginda Musa, zaman baginda Yesus yang sudah disatukan tidak boleh diceraikan. Yang menyatukan itu ya sopo. Itu kan free will. Orang menikah itu kan free will. Dia mau menikah dengan siapa, kapan, itu kan bebas-bebas kita. Kalau Allah yang menyatukan berarti kan sudah nggak ada free will. Gitu loh. Makanya kan bermasalah. Free will itu kebebasan mengambil keputusan gitu loh. Seperti gue mau menikahi siapa, kapan nikah, itu kan urusan gue. Kalau sudah dibilang itu urusannya Allah, berarti gue nggak bisa lepas dari otoritas Allah. Gue nggak dikasih kebebasan memilih. Kamu harus menikah dengan si A dan tanggal sekian. Kan begitu jadinya. Cuma kan kalimatnya di situ kan kita sering dengar ya, yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan. Siapa yang mempersatukan?
Orang itu mau-mau sendiri kok. Ya. Karena apa? Itu ujung-ujungnya ya mau ya melarang adanya perceraian. Memang perceraian itu nanti kalau dalam perspektif Islam ada sendiri itu ya. Ya. Kalau zaman Musa kan dikasih surat cerai. Terus di Bible, oh itu karena kedengkianmu kata baginda Yesus. Tapi apakah benar baginda Yesus mengucapkan demikian? Karena apa? Itu juga jadi masalah. Kita tahu bagaimana hancurnya rumah tangga Pangeran Charles dan Lady Di yang akhirnya tahun 80-an sampai berantakan seperti itu. Mau cerai gereja nggak ngizinin. Akhirnya ya satu ke kanan, satu ke kiri. Ya kalau sudah nggak bisa dipertahankan gimana lagi? Yang penting kan kalau cerai ya cerainya baik-baik, saling saudara. Kan begitu. Nah, di kekristenan tidak boleh cerai. Padahal di Yahudi itu boleh cerai. Nah, itu yang dipermasalahkan oleh pengusung Kristen progresif ya tentang perceraian itu ya. Itu yang bisa aku tanggapi ya, apalagi perceraian sudah, dasar pemikiran kitab suci sudah ya. Ini sudah aku ulangi berkali-kali, kamu seharusnya paham lah ya. Oke. Sekarang kita yang Kristen konservatif ya. Inerrancy of Bible sudah ya. Bible itu ya tidak boleh ada kesalahan. Ya memang seharusnya idealnya begitu gitu loh. Tapi faktanya kan nggak begitu. Makanya si pengusung Kristen progresif itu dia melakukan pemberontakan terhadap kondisi Bible-nya gitu loh. Nah. Oke, pernah nggak sih kalian ini berpikir ya? Kan sepertiga dari perjanjian baru itu kan Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes maksud gue ya. Kan itu didominasi oleh surat-suratnya Paulus. 2/3 lah kira-kira. 2/3 isi perjanjian baru itu didominasi suratnya Paulus. Padahal itu surat, Paulus ngirim surat. Kalau sama Timotius ya ditulis tadi Timotius. Kalau sama jemaat yang ada di Roma, tulis Roma. Kalau ada yang di Tesalonika, tulis Tesalonika. Dan begitu seterusnya. Jadi itu suratnya Paulus untuk jemaatnya. Bukan dari Allah firman atau dari YHWH diterima Paulus, enggak. Sekarang seandainya Om Paulus ada di hadapan kita bisa tanya. Cuman kan nggak bisa sekarang kita konfirmasi. Apakah dia pernah berpikir bahwa kitab suci saudara kita Kristen yang sekarang disebut perjanjian baru itu ya dimasukkan juga surat-suratnya Paulus? Pernah nggak Paulus berpikir bahwa surat dia akan menjadi kitab suci gitu loh? Belum tentu. Ya. Orang itu Paulus nulis surat ya niatnya ya nulis surat untuk memberikan penjelasan kok. Terus dianggap sebagai kitab suci gitu. Dikanonkan. Lebih mendominasi dari Injilnya sendiri. Gitu ya. Oke ya, jadi intinya tadi Kristen progresif itu ya menggugat kondisi Alkitabnya sendiri gitu ya. Dengan seperti ini, dan gue sudah kasihkan solusi ya. Seharusnya dia lebih dekat kepada penulis-penulis Pipe Gospel. Ya, hal-hal yang itu bukan firman oleh Pipe Gospel itu kan dipilah-pilah. Sehingga kesucian Alkitab itu bisa dipertahankan. Kalau bercampur gitu nggak bisa, karena premisnya itu memang kitab suci itu tidak pernah salah. Lah kalau salah, ngapain juga disebut suci, kan nggak bisa. Dan nggak bisa lagi untuk landasan keberagamaan, karena kalau kitabnya bermasalah maka agamanya bermasalah. Oke, itu Kristen progresif. Sekarang Kristen konservatif ya. Aku mau komentari sebatas apa yang ada di suara video tadi ya. Sebetulnya sih banyak yang perlu dijelaskan, cuman kan supaya tidak keluar ya. Aku hanya mengomentari apa yang di dalam video tadi. Kristen konservatif. Ini aku aja ya. Nanti mungkin ada teman nggak terima disebut Kristen konservatif. Ini cara aku untuk supaya mudah menjelaskan saja ya.
Nanti mau setuju yang monggo, nggak masalah. Konser. Bagaimana konservatif itu tulisannya? Begini kan? Ya. Takut salah gue. Ya. Ini caraku saja, karena yang sedang marak kan bukan yang konservatif ya, yang progresif. Jadi lawannya konservatif itu ya progresif. Lawannya progresif itu ya konservatif gitu loh ya, supaya gampang aku menjelaskan. Makanya tajuk kita selamat datang di progresif. Ya, konservatif ya. Pakai V ternyata. Konser nih ya, bentar, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam penyampaian dari konservatifnya tadi itu ada 5 kan, dia bagi Alkitab itu ya. Pertama itu dia sebut penciptaan ya, terus kejatuhan manusia Adam dan Hawa, Taman Eden itu ya, kejatuhan dalam dosa ya, baru nanti setelah jatuh diselamatkan gitulah, selamat dari dosa gitulah, penyelamatan ya. Setelah penyelamatan baru nanti datang kembali, kedatangan yang kedua maksudnya gitu, yang gue tolak itu ya, kedatangan yang kedua. Tapi teman-teman Kristen mempertahankan ini, dan teman-teman Islam juga sebagian yang mainstream percaya Yesus mau datang lagi. Kalau gue enggak. Kedatangan kedua ya. Baru yang 5, hidup kekal. Ada yang membagi begini ya, si Pak konservatif tadi, Pak pendeta tadi, yang membantah Kristen progresif ya. Dia bilang Bible itu garis besarnya ada 5: penciptaan, kejatuhan dalam dosa, penyelamatan, kedatangan, hidup kembali. Ini kalau dilihat secara utuh dari perjanjian kan ada 3: perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir. Ini istilah gue ya, ini Torah gitulah ya, ini Injil, ini Al-Quran ya. Perjanjian lama dan perjanjian terakhir kan ditolak oleh kekristenan, sama dengan perjanjian baru pun ditolak oleh keyahudian. Jadi sebetulnya saling tolak menolak gitu ya. Nah ini dilihat PL dan PB-nya seperti ini ya. Penciptaan, kejatuhan dalam dosa, Taman Eden itu, penyelamatan dengan datangnya Yesus, kedatangan kedua, hidup kekal. Nah, kalau dipisahkan, PL-nya itu tidak dipakai, maka menjadi begini ya sebetulnya. Ya, sebetulnya bukan begini. Kelahiran, kebangkitan, kedatangan kedua, hidup kekal, gitu. Kan Yesus lahir, mati disalib, bangkit ya, naik ke atas surga, nanti datang lagi menjemput mereka ke surga, hidup kekal ini gitu. Jadi pembagian seperti itu ya, tapi terserah mau ngikuti pembagian yang mana ya, terserah saja. Ini supaya kalian tahu ya. Oke. Teman yang di TikTok tolong di tap ya, kalau enggak nanti di cut lagi seperti tadi. Ini Kang Mas HW Misteri, terima kasih. Gus, kita pernah beberapa kali satu room debat dengan Oten Salam Gurunda. Oke, terima kasih Kang Mas. Terus ada seorang hamba, terima kasih ya Kang Mas
Puji terima kasih ya. Alip Nuban terima kasih ya. Terima kasih. Iya Kang Mas, terima kasih. Kita pernah satu room ya. Oke. Oke, aku lanjutkan dulu ya. Oke. Kita lihat begini. Kata yang Kristen konservatif, Alkitab itu harus dipandang dalam satu benang merah ya, mulai penciptaan ya, kejatuhan dalam dosa, penyelamatan ya, kedatangan kembali dan hidup kekal. Ya. Terus dia bilang begini. Ada masalah yang sepertinya bertentangan tapi tidak bertentangan karena dilihat konteksnya. Gue setuju. Gue setuju nih. Ya, gue setuju. Tapi nanti gue bahas juga. Ya. Konteks itu harus dilihat. Tapi jangan berlindung di balik konteks terus mengatakan ayat itu sebetulnya tidak bertentangan padahal itu bertentangan. Gitu loh. Jadi jangan menggunakan konteks ini sebagai alibi. Itu juga harus kita hati-hati. Makanya kalau kita melihat penjelasan dari seseorang, apapun dia, kita harus juga punya kehati-hatian menyerap apa yang dia sampaikan. Aku kan sudah bilang kemarin di kajian kita yang kemarin itu ya, bahwa ayat itu ada yang komplementer. Dia saling melengkapi. Artinya dia tidak versus, tidak bertentangan. Tetapi ada ayat yang bertentangan. Itu nggak saling melengkapi, itu saling membunuh. Maka kalau Anda menerima yang satu, menolak yang lain. Anda menolak yang lain, menerima yang satu. Kan sudah kita jelaskan kemarin tentang sebetulnya Yesus itu menyembuhkan satu orang atau dua orang yang kesurupan. Yang satu disebut Gedara dan Gerasa, kemarin sudah aku bahas ya. Waktu kita membahas ada teman Kristen yang coba mengkritisi surat Al-Baqarah itu ya, siapa yang membunuh itu, siapa yang menyuruh membunuh itu kemarin ya. Jadi ada ayat-ayat komplementer memang. Dia ya silakan dikumpulkan, artinya dia saling melengkapi, nggak bertentangan. Tapi jangan ya berkelit itu yang sebetulnya bertentangan dibilang saling melengkapi. Maka seperti aku bilang, konteks dilihat. Iya, konteks harus dilihat. Tapi jangan main-main, jangan coba-coba atas dasar konteks, maka ayat yang sebetulnya bertentangan dianggap itu saling melengkapi. Pertanyaan gue, sebetulnya berapa orang yang disembuhkan Yesus dari kerasukan setan itu? 1 atau 2? Itu kan beda antara yang disampaikan Matius dan siapa kemarin ya? Markus atau Lukas, lupa gue. Itu nggak bisa dirukunkan. Gitu loh. Ya. Jadi kalau dibilang konteks, ya gue setuju. Ya, cuman jangan berlindung di balik konteks. Ya. Oke. Kita coba dari masalah tampar ya. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan ya. Tampar ya, tampar. Ya. Tampar. Coba kalau kita baca di sini ya. Kita lihat di Matius 5:39 sama Lukas 6:29 ya. Matius ya 5:39 sama Lukas 6:29. Lukas 6:29. Ini satu ini, satu substansi ya. Gue baca ya. Agak berbeda sih redaksionalnya, tapi substansinya sama. Tapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kirimu, ya, bukan pipi kiri ya, ini ada lagi nih, ya. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, nah gitu ya, ini kanan gue ya, kita kan berbalik ya. Maka berilah juga pipi kirimu, ya.
Redaksinya kalau di Lukas 6:29 begini. Barang siapa menampar pipimu yang satu, dia nggak ngomong kanan kiri. Makanya kan yang benar yang mana ini? Yang Lukas mengcopy apa? Mengcopy si Matius atau Matius mengcopy Lukas? Karena Lukas nggak bilang kanan kiri, dia bilang begini. Barang siapa menampar pipi yang satu, berikanlah juga kepadanya pipi yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Coba, masalah ini aja sudah bermasalah. Ini mau dianggap nggak masalah. Yang satunya jelas, pipi kanan, pipi kiri. Yang sini satunya ngomong pipi yang satu dan pipi yang lain. Kan sudah beda. Nah, cara ini kalau kita mau cek, kita harus cari original teksnya dulu. Kalau memang begitu adanya, terjemahannya sudah benar, berarti kan ini ayat ini nggak bisa dirukunkan. Bukan saling melengkapi. Meskipun substansinya benar, oke lah. Ya, bila ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Atau tampar pipi yang satu, kasih yang lain. Ya, juga, kalau mengambil jubahmu, kasih bajumu. Kalau yang di Matius nggak ada itu. Ya, sedangkan di perjanjian lama, nggak begitu. Gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa, seimbang. Nanti kalau di Islam itu lebih mantap lagi, ya. Dia seimbang tapi mengampuni itu jauh lebih baik juga. Nggak terus seimbang doang, nggak terus nyawamu dikasih terus kasih nyawanya yang lain gitu. Misalkan kamu nyawamu sudah diambil, kasihkan tuh nyawa bapakmu, kamu kasihkan lagi, begitu. Ya, cuman nanti mungkin kita bahas tersendiri dalam perspektif Islam ya, supaya nggak terkacau di sini. Ya, ini sekelas diketahui aja. Kalau Islam nggak begitu, dia seimbang, tapi ada tawaran berikutnya, mengampuni. Ya, saudara kita dibunuh, itu kita boleh menuntut bunuh kembali, nyawa ganti nyawa, persis seperti hukum Torah Yahudi, gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ya ganti nyawa gitu. Islam boleh, ya. Keluargaku dibunuh, ya. Aku ke pengadilan, tapi ini harus pengadilan yang Islami, ya. Aku boleh menuntut yang membunuh itu harus dibunuh, tapi aku juga diberi ruang untuk mengampuni. Nah, coba kan istimewa kalau di Islam. Seperti Muslim Amerika itu kan yang anaknya dibunuh semua terkaget-kaget sampai yang membunuh anaknya sendiri di luar yang dia duga dan dia mau minta ampun, mohon maaf kepada sang bapak. Karena apa? Nggak dituntut, diampuni. Itulah indahnya Islam. Ya. Nah, di sini dalam perjanjian lama dan perjanjian baru beda. Ya. Perjanjian lama, ya, baginda Moses mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nanti kamu cari layatnya ya, nggak sempat nyari tadi. Ya. Terus di Matius 5:39, Lukas 6:29 yang dia pakai pembicaraan itu adalah tampar. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Tampar pipi yang satu, kasih pipi yang lain. Nggak ketemu, bos. Mana yang benar? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak pendeta kita, ya, mengatakan semua itu harus dilihat konteksnya. Oke, kita lihat konteksnya sekarang. Apakah Yesus melaksanakan ini? Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Maka itu bisa kita lihat, ya, dimulai Yohanes berapa ini? Yohanes 18, ya. Ya, Yohanes 18, ya. Ayatnya mulai ayat yang ini satu perikop panjang supaya ngerti. 19 sampai 23. 19 sampai 23, ya. Kita lihat, kita cek apakah Yesus melaksanakan ini. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Supaya kalian itu bisa memahami yang dimau Yesus itu seperti apa sih. Nah, pendeta-pendeta sekarang, khususnya yang di video itu, memahami ini secara harafiah.
lugu-lugu aja gitu loh. Ya, jadi kalau pipimu ditampar, kasih lagi pipi yang satu, pipi kiri, kasih pipi kanan. Jadi kalau nyawamu diambil, kasih nyawa yang lain lagi gitu. Terlalu lugu memahami. Gue sudah ingatkan, kitab suci itu ada berbicara dalam bahasa metaforis atau metafora dan harafiah. Yang metafora dipahami secara metafora, dipahami secara harafiah, ya lost konteks.